Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang dikenalkan pada anak dalam bahasa Arab yaitu tentang masalah kalimat. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu dinamakan kata. Nah, kata atau kalimat. Nah, sebelum kita menerangkan lebih jauh tentang masalah kata atau kalimat, kita berikan gambaran dulu kepada anak bahwa ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dan seterusnya itu dinamakan huruf hijaiyah. Ini dinamakan huruf. Ketika alif, ba, ta, sa, jim, ha, huruf, ketika huruf ini digabung dan memiliki makna tersendiri, contoh zaitun, ada huruf za, ada huruf ya, ada huruf dal, ini digabung memiliki makna nama, memiliki makna alam atau nama, ini dinamakan kalimat. Nah, ini dinamakan apa? Kalimat. Terus ketika ada huruf qaf, ada huruf alif, ada huruf hamzah dan mim, ini digabung menjadi satu memiliki makna tersendiri, itu dinamakan kalimat. Ini dinamakan apa? Kalimat. Terus kemudian ketika kalimat ini digabung, dua kalimat atau lebih, ini digabung menjadi satu, ini dinamakan apa? Dinamakan kalam. Ada yang mengatakan kalam atau kalim atau qaul, itu terserah. Yang jelas ketika digabung itu menjadi kalam atau kalim atau qaul. Nah, sekarang yang dibahas adalah kalimat atau kata ini. Ini paham ya? Nah. Sekarang adalah kalimat atau dalam bahasa Indonesia dinamakan kata. Kalimat itu terbagi menjadi tiga, ada isim, ada apa? Fiil, ada huruf. Nah, ini dalam bahasa Arab puluhan ribu, bahkan berjuta-juta ribu dalam Al-Quran, berbagai kalimat di dalam Al-Quran ini semuanya hanya tiga, kalau enggak isim, fiil, huruf. Contoh lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz alhamdu ini kalau enggak isim, fiil, huruf. Lillahi kalau enggak isim, fiil, huruf. Rabbi kalau enggak isim, fiil, huruf. Alamin ini kalau enggak isim, fiil, huruf. Paham? Dalam bahasa Arab semuanya, kata-kata dalam bahasa Arab itu ada tiga, kalau enggak isim, fiil, huruf. Berjuta-juta kata dalam bahasa Arab, kalau enggak isim, fiil, huruf. Sekarang untuk mengetahui isim, fiil, huruf ini ada tandanya. Yang pertama isim ini bisa diketahui yang pertama dengan arti, yang kedua dengan tanda. Fiil juga gitu, yang pertama dengan arti, yang kedua dengan tanda. Kalau huruf tidak ada tandanya, huruf tidak perlu dibahas. Yang dibahas adalah isim dan fiil. Yang pertama adalah isim. Isim ini yang pertama diketahui dengan artinya adalah kata. Yang pertama kata apa?
kata benda. Setiap benda itu pasti isim, seperti kapur. Kapur ini benda, berarti kapur ini adalah isim. Papan tulis ini juga benda, berarti papan tulis ini adalah isim. Lampu ini juga isim, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengetahui isim dari arti adalah kata sifat. Kata sifat seperti putih itu kan sifat. Hitam, terus ganteng, ya. Setiap sifat itu pasti isim. Lek fi'il diketahui dari arti, artinya adalah kata apa? Kata kerja. Nah, kata kerja. Setiap kata kerja itu pasti fi'il. Contoh berdiri, duduk, berjalan, menulis. Setiap pekerjaan itu dikatakan fi'il. Sudah. Terus sebelum ke tanda, ini fi'il ini terbagi menjadi berapa? 3. Ya. Ada apa? Fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Ada 3. Fi'il madhi, fi'il yang bermakna apa? Sudah. Terus fi'il mudhari', fi'il yang bermakna apa? Sedang atau akan, dan didahului ana itu. Ya, didahului apa? Ana itu. Terus fi'il amr, fi'il yang bermakna perintah. Nah, ini harus dihafalkan. Kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim diketahui dari arti dan tanda. Artinya adalah kata benda atau kata sifat. Fi'il bisa diketahui dari artinya, ya, artinya adalah kata kerja. Fi'il dibagi 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madhi adalah fi'il yang bermakna sudah. Fi'il mudhari', fi'il yang bermakna sedang atau akan, dan didahului ana itu. Fi'il amar, fi'il yang bermakna perintah. Ini harus dihafalkan. Sudah, ini paham kan? Yes. Terus kemudian sekarang isim mengetahui dari tanda. Ketika kita membuka kitab, ya, yang belum ada maknanya, kita belum tahu artinya, ini kata benda atau kata sifat, itu kan belum tahu. Nah, kalau belum tahu artinya, itu bagaimana mengetahui isim, fi'il, huruf? Yaitu dengan tanda. Yang pertama, tanda-tanda isim. Tanda isim yang pertama adalah apa? Bisa dimasuki tanwin. Yang pertama adalah tanwin, baik fathah tanwin, kasrah tanwin, atau dhammah tanwin. Contohnya adalah zaidun, zaidan, atau zaidin. Nah, ini setiap kalimat yang kemasukan tanwin itu dinamakan kalimat isim. Entah itu tanwin iwad, tanwin muqabalah, atau tanwin dan lain sebagainya. Itu pasti setiap tanwin adalah isim. Tanwin nanti ada banyak. Terus kemudian yang kedua, bisa kemasukan apa? Al. Nah,
bisa dimasuki al, entah itu al makrifat atau al li ahdi zihni atau al li ahdi zikri dan lain sebagainya. Yang penting setiap al itu pasti isim. Contohnya apa? Alhamdu. Ini al. Terus yang ketiga apa? Bisa dimasuki huruf jar. Bisa dimasuki huruf jar. Itu harus dihafalkan. Apaan? Min, ila, an, ala dan seterusnya itu harus dihafalkan. Ketika ada kalimat dimasuki huruf jar itu dinamakan isim. Contohnya minal masjidi. Minal masjidi. Terus yang keempat apa? Huruf sumpah atau huruf qasam. Huruf qasam itu ada berapa? 3, wawu, ba, ta. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Wallahi, billahi, siapa? Tallahi. Nah ini huruf qasam itu huruf sumpah. Terus yang kelima adalah apa? Mudhof. Nah, mudhof itu dua kalimat dijadikan satu itu dinamakan mudhof. Dua kalimat dijadikan satu itu dinamakan idhofah. Contoh gulamu zaidin. Gulamu zaidin. Nah, gulamu zaidin dua kalimat dijadikan satu itu dinamakan apa? Idhofah. Ini dinamakan idhofah. Nah, yang pertama ini dinamakan mudhof. Nah, ini yang menjadi tandanya kalimat apa? Isim. Yang kedua ini dinamakan mudhof ilaih. Gulamu zaidin. Gulamu ini sebagai mudhof, ya. Jadi setiap mudhof itu pasti isim. Nah, gulamu ini kalimat apa? Ini kalimat isim. Tandanya apa? Karena menjadi mudhof. Ini harus dijelaskan dan dihafalkan. Terus yang kedua, ini harus dihafalkan, ya. Tanda isim ini harus dihafalkan. Terus yang kedua adalah tanda fiil. Halaman 7. Terus tanda fiil. Tanda fiil yang pertama adalah qad. Seperti sampai adzan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah, qad qamatis shalah. Nah, itu qadnya itu adalah tanda fiil. Nih. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamat ini fiil karena adanya qad. Terus yang kedua adalah apa? Sin. Contohnya adalah apa? Saya kulus sufaha ini. Yakulu ini dikatakan fiil karena kemasukan sin. Terus yang ketiga adalah saufa.
saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Yang keempat adalah tak taknis sakinah. Contohnya ini qad qomatis shalah atau qomat hindun. Qomat ini. Tapi kalau tandanya fi'il ini tidak harus ada dalam fi'il. Kalau isim itu pasti, setiap isim itu pasti menyandang tanda. Kalau fi'il itu tidak. Alasannya apa? Nanti di bab selanjutnya ada. Kemudian ketika kalimat itu sudah hafal, pembagian kalimat sudah hafal, isim, fi'il, huruf, fi'il terbagi menjadi 3, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Terus tanda-tandanya isim sudah hafal, tanwin, al, huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruf qasam, wallahi, billahi, tallahi, terus mudhof, terus tanda-tanda fi'il ini sudah hafal semuanya, baru langsung praktek ya. Besoknya atau pertemuan selanjutnya itu langsung praktek ya. Prakteknya itu dengan menggunakan kitab Safinatun Najah. Menggunakan kitab Safinatun Najah. Nah, ketika praktek dengan menggunakan Safinatun Najah dan ketika praktek dengan menggunakan kitab Safinatun Najah, nanti guru membacakan, terus anak memaknai. Nah, itu sambil membuka buku yang pertama ini, halaman terakhir, halaman 58. Halaman 58 itu ada singkatan tarkib. Ada singkatan tarkib. Jadi ketika guru menyampaikan makna, terus anak itu menulis, nah itu langsung disingkat. Kalau utawi disingkat mim, khobar disingkat kho. Nah itu di situ di halaman 58 itu ada. Jadi anak itu nanti agar langsung terbiasa, agar lebih cepat menganalisa per kalimat per kalimat. Bisa ditulis di dalam kitab Safinatun Najah. Contoh faslun arkanul islami khamsatun. Jadi anak ditanya tentang materi-materi sudah dihafalkan. Contoh faslun. Faslun ini kalimat isim, tandanya adalah tanwin ini. Arkanul Islami, dua kalimat dijadikan satu dinamakan idhofah. Yang ini adalah mudhof. Yang ini adalah mudhof ilaih. Yang ini adalah mudhof. Yang ini adalah mudhof ilaih. Arkanu ini kalimat isim, tandanya adalah karena menjadi mudhof. Al-Islami ini kalimat isim karena ditandai oleh al. Terus khamsatun ini kalimat isim karena tandanya adalah tanwin. Nah, seperti itu. Dan seterusnya.